Selamat sore, Mbak. Oke. Selamat sore, Mbak Flo, Mbak Shana, Ibu Dibi, dan juga Mas Tegar, serta tim BPIFK. Mungkin sore ini untuk live IG-nya sudah bisa dimulai ya, Mbak. Kami bantu backup Oke, juga. aku mau dicek dulu ini backgroundku sudah oke atau Oke. udah oke ya? Virtual backgroundnya. Oke. Recording in progress. Oke, selamat sore teman-teman dan juga selamat sore para ibu-ibu cantik nih narasumber kita untuk sore hari ini. Selamat sore. Ada Mbak Flo di sini dan ada Selamat Ibu sore, Dibi ya Bu Mas ya. Ani. Perkenalkan saya Shana Operator dan MC untuk hari ini. Mungkin seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini kita akan ada bincang-bincang sore nih Bu, mengenai program BPIFK yang mungkin Ibu juga sudah pernah dengar, bahkan mungkin sudah pernah mengisi, begitupun dengan Mbak Flo sebagai salah satu fasilitator dari program BPIFK ini. Mungkin sebelumnya nih, tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa mulai dari Bu Dibi memperkenalkan salah satu komunitasnya ya Bu ya, yaitu Jendranat. Silakan Ibu. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Shane ya. Tanya juga untuk Mas Tegar dan Mbak Kiki ya untuk melibatkan Jenderal, mengundang Jenderal melibatkan gitu. Mungkin langsung aja ya. Em, yang Jenderal itu sebetulnya adalah suatu hub itu yang dibuat oleh beberapa teman, mereka pemerhati untuk apa namanya bisnis yang lebih baik lah istilahnya gitu kan ya, kemudian juga berkelanjutan. Em, dan menghubungkan para pebisnis dengan customer sebetulnya. Jadi tugasnya Jinranaf nih istilahnya selalu mempertemukan antara produk-produk para pebisnis dengan eh, customer yang tepat. Jadi kemarin udah belajar untuk customer yang tepat istilahnya gitu ya. Um, untuk di bidang kria sendiri, Jenderal itu aktif. Jadi kami sangat aktif untuk mempromosikan seperti contohnya yang zaman now karena banyak melibatkan anak muda. Jadi seperti contohnya slow fashion, yaitu gerakan fashion yang ramah lingkungan, di mana menghargai proses pembuatannya, siapa yang membuat, kemudian juga upah, termasuk perbaikan upah, karena banyak kasus di dunia fashion itu mereka dibayar misalnya seperti di Bangladesh seperti itu di bawah standar gitu ya, dan kemudian juga menggunakan bahan daur ulang gitu. Um, Mungkin dan kami juga senang bekerja sama gitu dengan berbagai komunitas ya. Apa mungkin segitu dulu ya Mbak ya? Nanti kok nggak kepanjangan. Oke, mungkin nanti kita bisa sambil berjalan ya Bu ya, karena ini memang Oke, cukup baik. menarik. Instead of fast fashion gitu ya, mungkin sekarang kita jauh lebih environment dan juga ethically aware gitu ya Bu ya, bagaimana kita bukan hanya tentang menggunakan, bukan tentang memakai, bukan tentang update dengan baju berbeda-beda gitu ya, tapi justru kita bisa, kalau sekarang tuh ada nama movementnya, apa namanya ya, dia dipakai ulang gitu. Ya, Upcycle upcycle. dia Ya, bisa, kalau misalnya ya. fashion mungkin bisa diubah menjadi model Ya, baru betul. gitu ya mungkin ya Malah Bu ya. kreatif. Oke, Sesuai kreatif talk. Terus kita jadi lebih kreatif juga di fashionnya. betul betul. Jadi fashion itu ibaratnya kalau cewek-cewek nih biasanya, aduh bajunya udah dipakai ke acara ini, masa pakai lagi gitu kan? Udah nggak zaman nih sebenarnya cara penggunaan fashion dengan cara satu one time only gitu ya. Oke. Ya, One one for for all all. kalau Jadi bisa. kita udah lebih individual. Betul, betul, Ya. betul, betul, Bu. Oke, cukup menarik. Mungkin nanti kita akan lebih dig deeper ya, Bu ya, mengenai ini dan juga mungkin nanti teman-teman sambil menunggu teman-teman untuk bergabung karena Ya. memang ini cukup menarik nih supaya teman-teman
teman juga mulai aware bahwa apa yang mereka beli itu sebenarnya bukan harus dikeluarkan setiap tahun, bahkan mungkin mereka bisa gunakan itu lebih dari 1 tahun dengan model yang sebenarnya berbeda-beda gitu ya Bu ya. Iya, bisa Oke, banget. Bisa banget. oke, baik. Terima kasih Bu Dibi. Mungkin kita Kasih. selanjutnya nih ada mentor juga nih, mentor CBI ya, yang bersamai banyak IKM untuk bisa menceritakan, mencari potensinya, sampai memetakan eh, kegiatan yang mereka miliki. Di sini kita ada Mbak Florence. Silahkan Mbak Florence untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat sore Mbak dan juga di live IG ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Florence, bisa dipanggil Flo. Saat ini saya ngajar sebagai ngajar setahun. Em, Dulu saya satunya di Prasetya Mulia, lanjut S2 di UGM dan kemudian memutuskan untuk mengajar mengabdi di FEB Udayana. Senang sekali saya kembali ya dilibatkan dalam acaranya BPIFK karena sebagai pengajar ya, khususnya kalau misalnya kita ngajarin bisnis, kita kan butuh banyak contoh ya. Jadi saya tuh happy sekali kalau terjun bersama bertemu dengan IKM itu kayaknya malah saya yang lebih banyak belajar gitu. Dapat banyak contoh untuk kemudian saya ceritakan kembali ke kelas. Itu jadi saya happy sekali ada acara ini. Sebelumnya juga sudah pernah bertemu dengan Ibu Dibi di acara Creative Talk juga. Senang ketemu lagi walaupun via online. Semoga bisa ketemu lagi nanti saat offline ya Bu ya. Ya, mungkin Oke, terima segitu kasih dulu banyak Mbak Mbak Shana Flo. Jadi memang Mbak Flo ini perkenalannya. bukan Terima kasih. wajib. Ini memang salah satu fasilitator yang biasanya nanti ikut ikut membantu IKM untuk menggali potensinya itu apa yang bisa digali lebih jauh, lalu value apa yang sebenarnya mungkin belum discover oleh IKM. Nah, nanti juga kita akan membicarakan mengenai hal tersebut ya bersama dengan Bu Dibi. Nah, sekarang tadi udah disebutkan nih sama Mbak Flo sama Bu Dibi bahwa Mbak Flo dan Bu Dibi sebenarnya sudah pernah mengisi Creative Talk. Jadi Creative Talk ini sebenarnya apa sih? Nah, untuk perkenalan apa itu Creative Talk bagi teman-teman yang sebenarnya mungkin ini kayaknya baru dengar ya, apalagi yang baru singgah di akun kami, maka akan diperkenalkan terlebih dahulu oleh Mas Tegar. Silakan Mas Tegar sebagai perwakilan dari BPIFK untuk menjelaskan program apa Baik, sih ini terima sebenarnya. kasih Pak Syana. Halo, selamat sore Mbak Flo, Bu Dibi. Wah ini pertemuan ini jadi kayak reuni kreatif talk ini. Ada Mbak Flo sebagai narasumber juga di kreatif talk, juga Bu Dibi ya sebagai peserta juga. Ini jadi kayak reuni. Baik, mungkin sedikit menjelaskan ya terkait dengan kreatif talk. Mohon diisi untuk share screen. Oke, jadi kreatif talk ini adalah salah satu program kita dengan tujuan untuk penumbuhan dan pengembangan wirausaha bagi UMKM fashion dan kria. Di Creative Talk ini adalah bisnis workshop series, yaitu workshop yang dirancang dengan materi berjenjang, ada materi dari basic, intermediate, dan advance untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku IKM bagi fashion dan kria. Nah, di dalam Creative Talk ini terintegrasi materi dari manajemen, kewirausahaan, serta kepemimpinan. Nah, di dalam Creative Talk ini karena kita ada tiga tingkatan ya dari materi yang tingkat basic, intermediate, dan advance. Kita jadi jangkanya nih jangka panjang nih karena untuk sejauh ini dari awal tahun 2026 kita sudah menjalankan Creative Talk dengan catatan per bulan 2 kali. Nah, untuk stakeholder kita juga dari narasumber-narasumber yang memberikan manfaat banyak buat tentunya. Nah, salah satunya itu ada Mbak Flo dari akademisi. Dan juga kami ada dari sisi praktisi dan IKM alumni binaan kita yang mengisi materi terkait dengan Creative Talk. Nah, bagi yang belum tahu untuk Creative Talk ini, apakah semuanya bisa mengikuti Creative Talk? Apakah hanya orang-orang tertentu saja?
semuanya bisa mengikuti Creative Talk. Nah, untuk kriteria sendiri, mulai dari wirausaha, mahasiswa, dan masyarakat. Bagi mahasiswa, kenapa kita mengajak atau mendorong mahasiswa untuk bisa mengikuti Creative Talk? Itu biar kita bisa menumbuhkan wirausaha baru bagi mahasiswa yang tertarik untuk masuk ke dalam bisnis dan mungkin masih belum paham dengan skill manajerialnya, bisa banget mengikuti Creative Talk karena di Creative Talk juga ada materi basic yang memang diperuntukkan untuk wirausaha baru dan juga masyarakat umum. Dan bagi wirausaha yang mungkin mereka sudah existing mungkin 1 tahun 2 tahun dan ingin mengikuti Creative Talk, itu juga sangat bisa bagi para wirausaha yang mungkin ikut Creative Talk di materi basic, itu akan merefresh pengetahuan mereka terkait dengan skill manajerial. Tapi bagi para IKM yang sudah existing, itu juga bisa mendapatkan pembelajaran juga di materi yang intermediate dan advance. Nah, untuk di kegiatan Creative Talk ini kita mempunyai outcome yaitu menjadikan pengusaha kreatif yang cerdas dan memiliki keterampilan kewirausahaan dan bisnis yang mahir. Nah, di sini juga kita menjelaskan untuk materi basic ini diperuntukkan untuk calon wirausaha baru, mahasiswa, terus wirausaha pemula dan masyarakat umum. Dan selanjutnya untuk intermediate untuk wirausaha pemula dan mapan. Dan untuk yang advance bagi wirausaha yang existing itu wirausaha mapan. Nah, di sini juga kami saat Creative Talk ini itu tidak hanya sesi talk show saja, akan tetapi kita dimulai dari pemaparan materi dari narasumber, lalu dilanjutkan dengan sesi talk show atau diskusi, lalu dilanjutkan dengan sesi workshop. Jadi kita akan membagikan lembar kertas kerja bagi teman-teman untuk bisa mengerjakan kanvas dan dilanjutkan dengan sesi presentasi. Jadi tidak hanya duduk diam dan mendengarkan materi saja, tapi kita akan ada prakteknya. Jadi teman-teman bisa langsung mengimplementasikan apa sih yang telah diberikan dari mentor-mentor yang berada di Creative Talk itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti Creative Talk sendiri, selain mendapatkan manfaat dari skill manajerial juga, di Creative Talk juga bisa untuk berjejaring atau mendapatkan relasi-relasi baru dengan teman-teman. Juga banyak teman-teman yang mendapatkan relasi dan mendapatkan pengetahuan juga. Jadi untuk Creative Talk ini sangat sangat membantu bagi teman-teman yang pengen belajar skill menggunakan kurikulum, atau kita mempunyai kurikulum yang berada di Creative Business Incubator. Nah, di CPI kita mempunyai kurikulum terkait dengan manajemen, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Bagi para wirausaha yang mungkin tidak bisa meninggalkan bisnisnya selama 40 hari untuk mengikuti CPI atau mengikuti inkubator yang sangat panjang atau apapun itu, kita menggunakan materi-materi yang ada di Creative Business Incubator menjadikan talk show Creative Talk. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa meninggalkan bisnisnya mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, cukup dengan datang selama sebulan 2 kali ke BPFK untuk bisa mengikuti Creative Talk. Gitu, itu Mbak Sana. Oke, baik. Jadi sebenarnya Creative Talk ini adalah salah satu program yang bisa membantu teman-teman IKM untuk bisa memahami bisnisnya lebih jauh lagi, gitu mungkin ya Mas Tegar ya. Tanpa harus tadi kalau misalnya ikut program CBI, mereka harus meluangkan waktunya 40 hari nih. Mereka nggak punya 40 hari misalnya, karena memang tidak semua IKM memiliki privilege itu gitu ya. Sehingga kalau misalnya memang waktunya terbatas, mereka bisa gabung di Creative Talk ini, gitu ya Mas Tegar ya.
Oke. Nah, tadi disampaikan nih menarik kata Mas Tegar, di sini itu bukan tentang ngobrol dan talk show aja loh, tapi di sini tuh kita diajarkan skill. Salah satunya adalah managerial skill. Nah, mungkin ini akan nyambung nih sama Mbak Florence, Mbak Flo. Nah, kira-kira nih Mbak Flo, saat kita membicarakan tentang IKM, memang skill atau managerial skill apa sih yang harus dimiliki sebagai minimum standar gitu atau bare minimum supaya IKM ini bisa dikatakan sebagai bisnis yang cukup sehat gitu Mbak Flo. Mungkin boleh dijawab dulu Mbak Flo, silakan. Baik, terima kasih Mbak Shana. Tentu ya, setiap IKM itu pasti mengalami atau mungkin menghadapi masalah yang berbeda-beda gitu. Kalau masalah skill, mungkin ya karena saya juga akademisi ya, menurut saya skill yang paling dibutuhkan gitu ya, mungkin ya oleh IKM, mungkin memang bahasanya adalah skill manajerial, tapi lebih daripada itu menurut saya skill lah gitu karena saat seseorang memilih untuk menjadi entrepreneur atau pelaku usaha, maka sebenarnya dia sudah menceburkan dirinya untuk selalu belajar tanpa henti karena pasar terus bergerak gitu ya. Dan produknya harus selalu mungkin mengikuti pasar gitu. Sehingga mungkin bukan yang penting itu bukan adaptif dan terus bisa belajar terus dan terus gitu. Sehingga mungkin skillnya adalah learning agility itu, skill untuk terus Oke, belajar. Itu menurut learning skill ya atau learning agility. Nah, ini cukup menarik. Mungkin ini nyambung juga ya sama kreatif bisnis ya, Bu Dibi ya. Mungkin selama kita melakukan pengembangan bisnis, kadang tuh teman-teman masih belum bisa menemukan value dia yang ternyata kalau anak sekarang ngomongnya hidden gem kali ya, belum kelihatan gitu. Nah, kira-kira nih Bu Dibi, saat kita ngomongin tentang kreatif bisnis, apalagi Ibu bergerak dalam suatu tadi komunitas yang terus agile juga ya Bu ya, karena ngomongin tentang awareness, ngomongin tentang bagaimana mereka bisa upcycle. Kira-kira nih Bu, prosesnya itu sebenarnya seperti apa sih dan bagaimana nih teman-teman yang mungkin bisnisnya gitu-gitu aja mulai masuk nih ke bisnis yang disebut kreatif bisnis ini. Gimana nih Bu? Oke, eh, yang ada hubungan sama kreatif talk Betul. maksudnya, ya. Ya, oke. Berhubungan sama Oke. tadi Bu sebenarnya learning agility-nya. Oke, ya. Jadi sebetulnya fasilitas yang disediakan oleh BPI, ya. Maksudnya kalau saya kan terus terang aja masuk ke kelas gitu, itu kan kali udah lama banget gitu ya. Memang kalau kita memang kalau di bisnis istilahnya, kita kan harus selalu belajar. Nah, itu lagi seperti yang dibilang tadi sama oleh Mbak Florence ya, bahwa kita emang harus kuncinya memang salah satunya itu karena aduh menghadapi ini gimana ya kan pasar kan juga berubah terus ya. Jadi kita juga harus terus-terusan seperti itu. Nah, em, dengan banyak yang datang ke Jenderanat itu rata-rata memang karena ingin supaya bisa belajar dan mungkin karena apa ya karena mungkin juga faktor umur juga jadi banyak juga yang terlibat dengan Jenderanat ataupun mau berdiskusi secara terbuka dengan Jenderanat untuk mendapatkan apa masukan lah istilahnya gitu. Nah, kemudian, tetapi terus terang aja, karena saya tidak mempunyai produk sendiri, karena kan saya hub ya. Jadi sehingga dengan adanya BPIFK ini menjadi salah satu cara saya untuk ngajakin mereka juga gitu. Dan juga keren-keren gitu, seperti Mbak Florence ini background-nya kan benar-benar harusnya banyak yang bisa dicuri gitu loh ilmu. Kadang-kadang kita kalau di market itu kadang-kadang suka monoton aja kan gitu loh perlu ada gebrakan gitu dan itu dengan mengikuti dengan kreatif talk itu kita jadinya bisa berpikir kreatif dan ditantang juga kan oh iya ya bisa ya kayak gini ternyata gitu ya jadi itulah apa namanya kenapa kreatif talk ini penting dan saya juga senang tadi ngebaca juga dari apa
dari paparannya dari Mas Tegar itu 22 ya. Aduh, kayaknya seneng banget deh. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih, Bu Didi. Jadi memang sebenarnya learning skill itu ternyata bukan hanya ada di kelas ya, Bu ya. Ternyata kita punya wadah di wadah lain yang nggak perlu lagi datang ke kampus. Mirip dengan Jendranat, dia adalah sebuah hub gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya Jendranat itu mungkin komunitasnya sudah terbentuk nih, kalau BPIFK dengan kreatif talknya siapa aja harusnya bisa datang. Apalagi tadi programnya itu sebulan 2 kali ya Mas Tegar ya. Oke, nah mungkin boleh dijelaskan nih Mas Tegar, biasanya tuh adanya kapan sih? Terus apakah sekarang itu hanya available offline aja atau teman-teman online nih bisa ikutan juga gitu Mas? Baik Mbak Shana, jadi untuk pelaksanaan kreatif talk sendiri kami rutin mengadakan di setiap hari Kamis. Dan apakah bagi teman-teman yang tidak bisa datang langsung ya ke BPFK, jadi kita juga bisa beberapa kali kita mengadakan secara hybrid. Jadi kita bagi teman-teman yang tidak bisa atau datang langsung ke BPFK, kita tetap memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkinan di luar Bali ya, atau di Bali pun dan sedang sibuk tidak bisa meluangkan waktu untuk datang langsung. Kami juga em, membuat secara hybrid melalui Zoom. Jadi teman-teman yang di Zoom pun bisa langsung berinteraksi dengan para mentor dan bisa langsung tanya Oke, berarti sudah difasilitasi bukan hanya onsite-nya aja, tapi teman-teman dari berbagai kota kabupaten di Indonesia ya bisa ikutan lewat sesi hybridnya ya. Nah, mungkin Mas ini pertanyaannya, mungkin kalau tadi ya kita sudah mendengar backgroundnya Jendranat ya, mempelajari bahwa value itu nggak berhenti dari produk jadi yang udah kita hasilkan. Tapi bahkan mungkin kalau kita ngomongin produk yang dead stock gitu ya, bisa di-upcycle lagi tuh menjadi suatu produk baru yang akhirnya masuk lagi ke market. Kalau Mbak Flo tadi menyampaikan, oke kita bukan hanya ngomongin tentang managerial skill-nya aja. Tentu dari segi akademisi akan menyampaikan semua yang berhubungan dengan teori gitu kan, semua yang berhubungan dengan idealisme saat kita melakukan bisnis harus ngapain nih. Makanya diperlukan learning agility yang bagus. Nah, nanti mungkin tadi dilengkapi oleh Bu Dibi tentang bagaimana prakteknya. Nah, itu kalau tadi kita hanya baru melihat dari dua sisi nih Mas Tegar. Biasanya materi apa lagi sih yang dibahas lewat Creative Talk ini? bentuk materi apalagi jadi kita mengurutkan materi dari basic ke advance, dari Creative Talk 1 ke Creative Talk ke 22. Dari materi basic ke advance itu dari eh, manajemen bisnis, terus kewirausahaan, terus ke kepemimpinan. Nah, untuk beberapa Creative Talk ini kita baru masuk ke kewirausahaannya setelah manajemen bisnisnya, dan nanti akan berlanjut ke sampai materi bisnis leadership ke kepemimpinannya. Dan untuk Mbak Flo sendiri, semasa Mbak Flo menjadi narasumber di dalam Creative Talk, itu mengampu untuk materi prototyping. Jadi untuk pertama sendiri Creative Talk kita susun dari yang paling awal banget, basic design thinking. Lalu dilanjutkan lagi ke value proposition design, lalu ke prototyping, dan kemarin kita baru saja mengadakan Creative Talk juga yang dihadiri oleh Ibu Dibi, itu masuk ke materi consumer behavior gitu Mbak. Jadi kita Oke, karena ini berarti sudah hampir tengah jalan nih Mas Tegar. Kalau teman-teman mau ikutan, apakah itu masih bisa atau memang hanya terbuka untuk teman-teman yang ikutan dari awal aja tuh? bisa banget, bisa banget, tidak ada kata terlambat, semuanya bisa. Kita sangat terbuka bagi teman-teman yang mungkin baru terinformasi mungkin ya bahwa kita mempunyai program Creative Talk, bisa banget datang langsung aja ke BPFK. Jadi kita terbuka untuk semuanya, tidak ada kata terlambat untuk belajar sih.
Oke, baik. Terima kasih Mas Tegar. Mungkin kita akan kembali sebentar ke Mbak Florence ya. Mbak Flo, saat kita ngomongin tadi, ini Creative Talk itu adalah proses mengajarkan suatu skill ya. Mungkin dari yang awal kita dikasih, ada yang menarik tuh tadi dibahas, ada prototyping, lalu terus sampai kewirausahaan, sampai nanti leadership. Emang sepenting apa sih Mbak Flo materi-materi tersebut dan kenapa sih harus ikutan? Baik. Terima kasih Mbak Shana. Jadi terkadang ya ini juga salah satu apa saya sangat suka sekali ya termasuk juga memang dulu dosen-dosen saya juga yang membuat apa ya kurikulum ini ya CBI yang kemudian diadopsi oleh BPIFK ya oleh sorry Creative Talk. Jadi memang mazhab kami itu memang adalah kita berangkat dari market. Sehingga kalau misalnya kita lihat kurikulum dari Creative Talk itu selalu berbicara bagaimana kita mengenali market, kemudian kita baru membuat produk sesuai dengan kebutuhan market. Nah, kebanyakan kesalahan daripada IKM ya atau orang yang membuat bisnis adalah memang sudah suka dulu sama suatu produk atau sama ide bisnisnya gitu. Tapi kemudian lupa bahwa sebenarnya harusnya dia membuat produk untuk market itu sendiri untuk menjadi solusi. Nah, mungkin ya sebagai manusia kalau misalnya tidak mengikuti design thinking atau tidak ada dalam kelas banyak pikiran yang scattered gitu. Nah, Creative Talk ini sebenarnya membantu nih kalau misalnya memang kita boleh masuk di tengah-tengah nih Creative Talk tidak ikut sesi awal terus masuk di tengah-tengah mungkin masih bisa ngikutin ya tapi alangkah lebih baik kalau kita ngikutin semua step-stepnya karena ini alur cerita yang akan komplit gitu nanti sampai di belakang gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi di Creative Talk itu menurut saya yang menarik adalah karena kurikulumnya tadi itu berangkat dari bagaimana kita membuat bisnis dari kita melihat kebutuhan pasar gitu. Nah, itu sih menurut saya Creative Talk karena yaitu secara kurikulum ini akan membantu bisnis untuk bisa menciptakan produk yang sustain karena berangkat dari masalah pasar, tapi juga karena bentuknya itu adalah pertemuan di sebulan itu 2 kali, maka tidak terlalu membutuhkan komitmen yang sangat kuat, sangat besar ya untuk hadir di kelas yang intensif gitu. Jadi masih lumayan longgar, tapi juga kita bisa dapat materi yang fokus karena setiap creative talk-nya itu membahas tentang satu fokus yang juga itu sudah melewati apa ya observasi dan merupakan iterasi dari pada si pembuat kurikulum itu bahwa oh ini tuh yang sering lo kumpulkan kemudian barulah dibuat iya ini topik ini karena memang banyak IKM yang menghadapi masalah di situ Creative Talk ini dan CBI Oke, juga ya. terima kasih banyak Mbak Flo. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, mungkin di Creative Talk menjadi salah satu narasumber juga, tentu pernah berinteraksi, mengobservasi teman-teman IKM yang mengikuti program ini. Kira-kira menurut Bu Dibi, apa sih keuntungan yang nanti teman-teman IKM bisa dapatkan kalau mereka ikut Ya, program ini, Bu Dibi? oke, makasih Mbak Shana. Iya, banyak ya sebetulnya yang bisa didapatkan seperti tadi juga seperti yang Mbak Florence dan Mas Tegar juga sebutkan bahwa terus kita diajak untuk bisa berpikir secara kronologis gitu kan mulai jadi bangun sesuatu bangun rumah gitu kan mulai dari fondasinya kemudian jadi secara berurutan. Em, dan sebetulnya itu tanpa terasa gitu loh jadi apa namanya karena kreasi itu lagi karena kreatif ya jadi saya nggak merasa bahwa oh habis ini tuh nanti ini nggak cuman ternyata itu adalah efeknya kita jadinya dirangsang ya ke otaknya untuk berpikir untuk membangun oh ya basicnya ini ya ternyata saya harus ngelihat dari sudut ini gitu bener seperti Mbak Florence bilang bahwa saya udah seneng fashion dulu gitu kan. Jadi sebelum sebelum saya juga akhirnya menjalankan hub ini kan sebetulnya juga terlibat dulu juga dengan bisnis fashion dengan dan kemudian yang sustainable gitu. Nah, itu udah punya kecenderungan udah ke sana dulu. Dan ternyata kemudian oh iya kan ini kalau
ini kan harus mikirin marketnya gitu ya. Dan sehingga dari yang pertama yaitu berpikir membangun, oh iya kita harus ingat bahwa kalau kita memang ini kan niatnya jualan nih ya gitu. Jadi jangan cuma mikirin oh ya karena aku seneng gitu ya. Jadi harus bisa mengkombinasikan itu gitu. Kemudian juga yang jelas ya itu lagi benar selalu up to date. Kan kadang-kadang ini gimana aku punya hobi dan kemampuanku di situ juga gitu kan. Tapi bagaimana caranya gitu untuk apa akhirnya bisa menjadi bisnis yang sukses gitu kan. Jadi selalu saya ngelihat mengikuti kelas terus terang aja itu mungkin juga karena mungkin yang lain pada muda semua ya. Jadi itu untuk saya tuh seger banget gitu. Mungkin selama ini kelas-kelas yang saya temuin kan seumuran saya gitu. Jadi caranya tuh benar-benar menarik dan emang pas banget buat anak muda gitu. Nggak kayak masuk ke kelas gitu yang terlalu monoton gitu ya. Jadi menarik banget Creative Talk dan juga terutama juga jadinya banyak diberikan kita memahami untuk pasar dan konsumen. Itu juga pengetahuan itu yang kadang-kadang IKM dan juga pasti juga murid-murid itu saya terus terang aja nggak terlalu banyak selama saya menjalankan bisnis dan kemudian akhirnya terlibat di hub itu pengetahuan tentang pasar dan konsumen ini yang kadang-kadang jarang ditemuin gitu ya dan juga kalau tuh saya dengar itu terus saya bandingkan oh iya benar juga oh iya saya pakai gitu tools ini oh ternyata kemarin kesulitan saya oh ternyata saya harus begini salah gitu ya. Ya, jadi dengan kesulitan-kesulitan yang di lapangan kan kita selalu bikin SWOT nih kan istilahnya gitu kan ya. Nah itu akhirnya oh iya akhirnya bisa di-tick itu akhirnya oh ini ada resolve itu bisa dijawab gitu. Itu mau melakukan penjualan jadi dengan Creative Talk saya baru ikut saya 3 ikut ya kan. Jadi kepingin mau ikutan terus kalau diperbolehkan gitu ya biar saya sendiri. Ya, biar jadi tahu yang muda-muda ini ngapain gitu kan. Berarti kalau dari segi material kita bisa lihat bahwa ternyata kita tahu nih banyak toolsnya, banyak lalu lalang lah. Contohnya di social media, mungkin beberapa content creator tadi membahas tentang SWOT, membahas tentang tools-tools lainnya, bahkan mungkin beberapa pernah mengenalkan prototyping. Tapi kadang kita, oke, saya tahu toolsnya, tapi gimana sih cara pakainya? Itu lebih diimplementasikan lagi lewat kelas-kelas di Creative Talk ini ya, Bu ya? Benar-benar. Oke. Oke, baik. Berarti tadi juga menarik nih, Bu. Karena kan tadi Ibu bilang bahwa iya nih, dia apa pesertanya bukan hanya datang dari umur yang sama gitu, tapi very very diverse dengan background yang berbeda-beda. Berarti Creative Talk ini menjadi wadah networking juga ya, Bu ya, Mm-mm. untuk bisa stay Ya. stay up to date gitu ya, terutama untuk terhadap satu sama lain. Oke, baik Bu. Jadi so far nih Bu, setelah datang 3 kali Creative Talk ini, apa sih manfaat yang udah benar-benar kerasa gitu Bu? Mm-mm. Oke, yang saya juga kan selama 3 kali hadir itu berusaha Oke. mengajak IKM yang memang berjejaring dengan Jenrana. Saya tahu juga apa karena mereka cenderung rata-rata artisan gitu. Jadi kan mungkin kelas seperti Creative Talk ini gitu itu diperlukan untuk mereka juga apa namanya nggak usah karena kalau orang kreatif itu kan Iya, dan kebanyakan oke. introvert itu lagi ya kan. Orang kreatif itu kan rata-rata demikian ya gitu mereka asik dan karena itu mereka sangat 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 PIY lah untuk di dalam menciptakan produk-produknya dan sangat mendalami dan sangat dedikasi itu yang saya lihat. Nah sehingga mereka bisa akhirnya bisa berjejaring terus terang aja karena Creative Talk ini bisa mempertemukan dengan orang yang sama ataupun yang berbeda juga di bisnisnya masih di ranah kreatif gitu kan tetapi dan juga mungkin kayak saya misalnya udah 30 tahun pengalaman di luarnya banting tulang gitu kan misalnya terus bisa ketemu sama yang muda tapi dia juga udah apa dunianya sudah berbeda sehingga akhirnya untuk saya sendiri pun banyak belajar dan mudah-mudahan juga
adanya saya yang mau ikutan terus ini bisa bisa juga memberikan faedah juga ya dengan peserta. Dan itu jadi meningkatkan pengetahuan itu jelas dan kemudian ditantang untuk selalu berpikir gitu, ya kan? Kadang-kadang saya sendiri, oh iya udah mentok nih di sini gitu. Misalnya ada kan dulu istilahnya ada P4 untuk marketing ya, terus sekarang jadi P7 gitu kan. Tapi apa sih itu ya? Untuk yang apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, itu eh, kayaknya bisa dan Creative Talk menjadi tempat juga wadah yang kita boleh bertanya gitu. Kan kadang-kadang kalau di luar gimana ya caranya kayak gini. Nah, itu nggak ada tempatnya gitu. Jadi di Creative Talk kita boleh bertanya, that's too simple atau kamu kok bego banget sih nanya itu gitu Questions nggak kayaknya. ada ya Bu ya? Jadi kayaknya bisa gitu. Jadi bantu Oke, problem baik. solving Terima kasih istilahnya ya. banyak Bu Dibi. Gitu. Kan. Nah, mungkin ini juga akan sedikit menarik ke belakang ya. Tadi kita sudah membahas dan menyinggung satu program yang memang ini menjadi salah satu kebanggaannya BPIFK, yaitu adalah CBI. Jadi kalau kita ngomongin tentang CBI, mungkin teman-teman yang belum tahu juga ya, boleh sambil cari-cari info dan scrolling-scrolling. Bahkan ada mungkin di highlight-nya. Nah, CBI itu apa sih? Jadi CBI itu memang adalah program intensif 40 hari ya Mas Tegar ya, di mana nanti teman-teman peserta IKM bisa eh, mendapatkan pendampingan, mendapatkan materi-materi, tapi memang jauh lebih intensif dari kelas Creative Talk ini. Nah, mungkin Mbak Flo yang juga nih bantu menyusun si CBI ini ya, apalagi tahun ini kita juga mau mengadakan. Apakah Creative Talk ini bisa menjadi langkah pertama nih Mbak Flo untuk masuk ke program CBI yang ini memang nanti peluangnya akan jauh lebih besar dan akan jauh lebih intensif ya daripada si Creative Talk ini Mbak Flo? Baik, terima kasih Mbak Shana. Kalau saya boleh analogikan ya, sebenarnya tuh Creative Talk ini tuh adalah CBI yang dipretelin. Jadi mungkin beberapa pelaku usaha yang baru mau terjun ke dunia bisnis atau misalnya mungkin yang sudah punya bisnis tapi punya ide untuk mengembangkan tapi masih ragu-ragu tapi sadar bahwa kayaknya saya harus belajar dulu deh sebelum benar-benar mengeksekusi gitu. Atau memang ada beberapa mahasiswa ataupun mungkin dari umum gitu yang memang mau belajar itu memang cocok untuk ke Creative Talk gitu karena apa ya level komitmennya itu lebih rendah lah ketimbang dengan Creative Business Incubator. Nah, tapi ini merupakan langkah yang bagus untuk memulai kira-kira jadi tahu gitu. Oh, ternyata kelas inkubasi kalau versi kecilnya tuh seperti ini. Lumayan kebayang nih nanti. Oh, berarti inkubator tuh kita akan dapat teori sedikit, kita akan diberikan tools, diberikan kanvas. Sebenarnya tuh juga apa ya punya satu semangat belajar yang memang tinggi sehingga dia memilih untuk oke saya mau punya jalan saya sendiri. Nah, tapi kemudian biasanya memang scattered. Jadi kita juga di bisnis inkubator maupun program-program pengembangan IKM itu membantu ini saja kok. Sebenarnya IKM kamu tuh sudah punya something di sini, tinggal kita bantu untuk put itu di sini, terus kemudian mulai ada jalan ceritanya, kemudian tiba-tiba dia akan, oh ternyata yang ternyata di kepala saya itu setelah dituangkan misalnya dalam kanvas, oh akhirnya menemukan misalnya decision making yang based on evidence ataupun itu sih. Jadi creative talk itu sebenarnya menurut saya ada pretelan dari CBI sehingga buat bisnis yang sudah atau mungkin yang baru punya ide bisnis atau sudah punya bisnis dan mau mengembangkan lebih lagi secara manajerial dan punya komitmen yang kuat. Nah, CBI atau Creative Business Incubator ini adalah tempat yang tepat gitu karena dia intensif programnya, terus dia akan bertemu dengan orang dengan semangat yang sama. Mungkin kalau Creative Talk kan akan berbeda-beda tuh. Nah, kalau CBI itu akan lebih intensif gitu. Jadi cocok nih buat yang sudah sangat berkomitmen dan sudah tahu arahnya mau kemana. Tapi buat yang mungkin masih mau belajar-belajar dulu,
Kira-kira mungkin seperti itu kalau saya bahasakan jadi lebih apa ya? Oke. Lebih Simple. simpelnya gitu ya Mbak Flo Oke. ya. Oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sebelum nyobain CBI yang nanti aduh aku dikurung 40 hari gitu ya, harus komitmen tinggi, boleh icip-icip dulu di Creative Talk ini ya. Boleh coba dulu di Creative Talk ini. Nah, banyak yang tertarik nih dengan Creative Talk ini. Nah, pertama karena kita ngomong dengan Budi. Budi B, katanya apakah ada komunitas di WhatsApp grup atau Telegram untuk penggiat sustainable fashion nih Oke. Budi B? Berarti secara online gitu ya? Hmm. Betul. Eh, Kami ada beberapa. Jadi baik dari Jenrana sendiri, kami memiliki ada WA group dan kemudian dan itu komunitas ya, dan juga beberapa teman yang kebetulan juga pernah apa namanya menjadi ikut pelatihan di BPIFK itu dari Tricycle. Anissa sendiri, nah itu juga ada grupnya untuk sustainable fashion. Jadi kalau Anissa itu betul-betul fokus untuk upcycling gitu, sedangkan kalau di grup di Jendrana lebih varied karena memang kita juga mempromosikan produk masyarakat adat kan seperti tenun gitu ya. Jadi itu lebih variasi. Tetapi dan juga ada yang kemarin sorry, yang tadi Mbak Syana bilang ada dead stock. Nah itu juga ada. Jadi grup yang akhirnya kita bertukar dead stock gitu kan supaya pokoknya yang jelas bahwa kita tidak mau lagi masuk ke TPA, istilahnya demikian. Jadi kita berputar di antara kita. Jadi tujuannya ke sana kalau di itu ada. Ya bisa bergabung Oke. juga. Oke, baik Bu. Kalau misalnya mau gabung nih sama Jendranat, bisa reach out kemana nih Bu? Kalau teman-teman tidak ada. Di Instagram, di, di Instagram Jendanat atau bisa juga menghubungi kontak apa telepon number bisa juga WA kami gitu ya. Kemudian juga nanti yang jelas karena Jenderal sendiri berjejaring dari Sabang sampai Merauke. Oh, oke. Kegiatannya. Ya ya ya. Oke. Jadi eh, jadi akhirnya nanti bisa apa tujuannya dari secara localized gitu di mana oh ini ada kok temennya bisa ketemu karena memang sustainable fashion atau kita yang mau apa namanya upcycling itu kan masih dinilai ngapain sih kamu kok apa baju bekas gitu kan jadi sedikit Ya, betul betul. gitu padahal itu secara prinsip sangat sangat bagus dan kayaknya kalau ada temennya oke boleh nanti saya Oke. tulis. Oke, boleh nanti akan dicantumkan mungkin ya ID Instagramnya. Nanti mungkin teman-teman sambil cek Instagramnya, di situ ada kontak-kontak yang lebih mudah untuk di reach out atau mungkin bisa via DM dulu ya Bu ya untuk berkenalan, Ya boleh. untuk berkenalan. Saya Terima tulis. kasih Bu Dibi. Nah, mungkin selanjutnya ini lebih ke Mas Tegar nih. Mas Tegar, kalau misalnya teman-teman ini belum punya usaha, tapi mereka tertarik nih untuk ikut Creative Talk, boleh nggak kalau mereka ikut sekarang di pertengahan yang mungkin materinya sudah masuk ke materi intermediate? Oke, bagi, baik, terima kasih Mbak Sene. Buat teman-teman yang belum punya usaha ya, terutamanya, ya, boleh banget buat mengikuti Creative Talk karena kita di sini juga bisa juga di satu sisi bagi teman-teman yang belum memulai usaha, kita bisa membekali dengan skill-skill manajerial di Creative Talk. Dan apabila teman-teman baru bisa mengikuti di saat apa namanya tingkatan materi intermediate, tidak apa-apa karena nantinya kan teman-teman bisa juga langsung berdiskusi dengan mentor-mentor yang ada di dalam Creative Talk karena eh, kita tuh sangat terbuka bagi untuk diskusi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan atau ingin bertanya tentang proses bisnis.
Jadi kita sangat terbuka dan Creative Talk ini juga salah satu apa ya tempat untuk mewadahi bagi teman-teman yang eh, ingin memulai usahanya dan untuk bisa menumbuhkan juga wirausaha baru bagi masyarakat. Dan sebenarnya bagi teman-teman wirausaha baru ini nyambung juga ke bincang-bincang BPFK yang sebelumnya. Karena di Creative Talk ini juga di akhir sesi ada sesi legalitas, yaitu klinik sini bisa terkait dengan NIB dan akun si Inas. Jadi teman-teman yang baru mau memulai usaha mendapatkan skill manajerialnya dari kreatif dan mendapatkan legalitasnya dari klinik sini bisa. Jadi sebenarnya kita tuh satu paket antara kreatif talk dan klinik sini bisa gitu Oke, Mbak Sana. baik, Mas Tegar. Jadi ini sebenarnya eh, satu pintu ya, teman-teman ya. Jadi kita mulai dulu nih dari pengenalan bisnis kita tuh sampai mana, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus diperbaiki, sampai nanti pada end prosesnya, end of the journey-nya, teman-teman dibantu. Mungkin kalau ada yang kelewat ya, BBB yang kemarin, ngapain sih legalitas, emang kita diapainnya? Dari mulai hal paling simple ya, bikin NIB, milih KBLI, sampai nanti kalau misalnya teman-teman udah jalan nih tapi nggak yakin KBLI aku tuh udah benar atau belum ya, itu nanti juga akan didampingi oleh Mas dan Mbak fasilitator di BPIFK. Nah, Mas Tegar, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan teman-teman yang mau ikutan. Gratis atau berbayar sih Mas Tegar untuk ikutan Creative Talk ini? Gratis, semuanya gratis. Tinggal datang, bawa buku tulis, bawa tumbler, kita menyediakan air minum dan kita menyediakan snack bagi para peserta yang mengikuti Creative Talk. Intinya tinggal berangkat, kita cuman butuh apa ya, teman-teman semua gratis tanpa biaya gitu Mbak Syahrini. Waktu aja ya, bahkan sampai minum nggak usah beli, bisa isi di sana, cukup bawa tumbler kosongnya aja ya. Jadi teman-teman silakan luangkan waktunya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikut nih Mas Tegar, kapan ada lagi si Nah, Creative Talk karena ini kita Mas Tegar? kemarin baru saja menyelenggarakan Creative Talk, nah mungkin kita akan menyelenggarakan lagi dalam waktu dekat. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu di mana kita BFK, jadi kita bisa memantau di Instagram. Di situ akan ada banyak postingan-postingan terkait dengan kegiatan BPFK dan nggak hanya Creative Talk ya. Ada banyak-banyak insight juga dan program-program dari BPFK. Nah, untuk Creative Talk sendiri, maka kita akan melakukan publikasi di dalam Instagram, entah nggak cuma dari story dan di postingan, tapi semuanya. Kita juga melakukan pendistribusian informasi ke dalam grup-grup WhatsApp ya dengan komunitas-komunitas yang bermitra dengan kita. Jadi kita semua sebagai IFK yang gratis, semuanya gratis tanpa pungutan biaya ini, teman-teman jangan lupa untuk follow sosial medianya, nyalain loncengnya, nyalain notifikasinya, supaya setiap ada update ya, karena apa yang akan mereka update adalah publikasi tentang programnya ya, supaya nggak kelewatan. Jadi nyalakan notifikasinya. Setiap ada Creative Talk baru, teman-teman langsung dapat tuh notifikasinya. Ada misalnya program klinik bisa nih yang dibuka pintunya lebar-lebar gitu ya. Itu juga teman-teman pasti dapat notifikasi launchingnya. Nah, ini ada yang nanya tentang CBI. Tunggu nih, tunggu nanti tanggal launchingnya berapa ya. Jadi harus nyalain notifikasinya, harus follow supaya ketinggalan. Nggak ketinggalan untuk bisa daftar dan ikut CBI. Nah, sebelum daftar dan ikut CBI, kalau teman-teman mau ikut kreatif Talk nih, Mas Tegar, apakah ada kuotanya? Lalu daftarnya harus kemana? Begitupun untuk teman-teman yang mau ikut via hybrid. Gimana nih cara? baik Mbak Shane. Jadi untuk di mendaftarnya kita akan menyediakan link atau Google Form ya, dan teman-teman tuh hanya tinggal mengisi ya seperti biasa data diri saja dan di situ ada tertera jadwal kapan pelaksanaan Creative Talk. Dan di sini kan juga gratis. Jadi di saat kita melakukan publikasi, di situ juga ada link pendaftarannya. Bagi teman-teman
Ketika sudah baca terkait dengan informasi akan diadakannya Creative Talk, kita buatkan barcode pendaftaran gede. Jadi sangat mudah dan teman-teman bisa langsung, oh ini nih link pendaftarannya. Nanti tinggal mengisi kurang lebih ya data diri aja gitu. Dan untuk kuotanya, kita mempunyai auditorium kurang lebih 100 kapasitas peserta. Bagi teman-teman yang mau datang, silahkan datang. Kita tidak Oke. membatasi. Oke, mungkin kalau sekarang belum terbatas nih, teman-teman, karena ada 100 seats yang available. Tapi nanti ya, kalau ternyata banyak peminatnya, teman-teman harus cepet-cepetan deh. Jadi saat dapat notifikasinya udah nggak usah mikir panjang, langsung aja ya, langsung aja sign up, langsung aja daftar supaya dapat seatnya, langsung secured seats nih. Nah, untuk teman-teman nih yang punya bisnis nih Mas Tegar, mereka harus meluangkan waktu berapa lama untuk ikut Creative Talk ini supaya misalnya nih ya kalau mereka buka toko harus tutup mereka udah ancang-ancang atau kalau mereka punya tim produksi bisa ditinggalin berapa lama Oke sih Mas Mas Dani, Tegar? jadi untuk pelaksanaan Creative Talk sendiri yaitu 2 jam. Dan di dalam 2 jam itu kita kemas mulai dari talk show, pemaparan materi, lalu workshop, dan presentasi 2 jam. Jadi bagi teman-teman yang mungkin harus meninggalkan bisnisnya cuma 2 jam dan bisa mendapatkan manfaat sebesar itu. Jadi begitu Mas Oke, Dani. jadi 2 jam untuk lifetime knowledge ya teman-teman ya. Jadi jangan takut tentang 2 jam yang kepakainya karena nanti memang dapat value-nya jauh lebih besar. Nah, mungkin kita akan kembali ke Bu Dibi. Nah, Bu Dibi nih setelah ikutan Creative Talk 3 kali ya Bu ya, kira-kira value apa sih Bu yang bisa didapat TikTok ini Bu Dibi? Seperti yang termasuk yang tadi saya sebutkan memang atau juga dari teman-teman yang lain sebutkan memang bisa berjejaring yang jelas karena bertemu dengan karena juga bertemu dengan orang-orang yang positif kan yang masih mau belajar itu juga menambah energi istilahnya. Karena kalau memang di luar itu apalagi misalnya berita-berita itu kan banyak yang misalnya aduh ini dolar apa segala macam walaupun kita juga bingung gimana iniin kita gitu. Jadi nah, mungkin kita bisa jadi akhirnya datang ke Creative Talk siapa tahu nanti juga dibahas ya kan. Tetapi paling nggak eh, kita sama-sama lah jadi kayak di dalam satu apa kapal gitu kan sama-sama terus ayo kita gimana dan juga bernetworking karena zaman sekarang itu kan yang dipentingkan itu adalah berkolaborasi networking bukan bersaing ya kalau kita mau menguatkan bisnis karena itu kenapa hub eh, apa di tahun ini ya dan manfaatnya gitu dan juga jadinya diajarkan juga di dalam kelas itu ternyata oh ya daripada kita maksudnya saing-saingan secara tidak sehat tetapi ternyata oh kita bisa belajar di dalam kreatif talk itu dia dari semua peserta juga bisa belajar dia selain dengan dari narasumber yang memang keren-keren yang saya juga pasti kan nggak mungkin ke di kreatif talk gitu terus bisa tukeran Instagram gitu zaman now kan jadi tukeran Instagram gitu kan jadi akhirnya dan apa dan apa yang ikutan rata-rata yang mengikuti yang menjadi narasumber pun sangat baik dan saya yakin juga misalnya kalau ditanya sedikit-sedikit gitu ya apa bisa bisa jadi benar-benar untuk eh, karena persaingan saya melihat bahwa dunia IKM itu kan sangat apa sangat feisty ya maksudnya sangat persaingannya sangat besar gitu. Nah, bisa dilihat bahwa siapa yang bertahan itu biasanya ya kan. Ya, kalau saya tahu kan 2 sampai 5 tahun itu di mana kita bisa lihat untuk apa tuh uh, untuk dilihat bahwa keberhasilan dalam usahanya. Memang 2 tahun pertama itu paling susah biasanya kan. Setelah itu untuk mempertahankannya juga dan setelah itu untuk kreativitasnya gitu. Jadi bagus banget nanti di Creative Talk secara bertahap itu ada gitu juga. Karena perjalanan
kita membangun bisnis kan dari 2 sampai 5 tahun, itu apa yang perlu diperlukan, mempertahankannya juga gimana, terus setelah itu gimana kita supaya tetap nggak mati gitu kan bisnisnya, supaya tidak bosan gitu orang, apalagi nih kreatifnya gitu. Jadi benar-benar di Creative Talk bisa menjadi mendapatkan ide gitu ya, dan diperbolehkan. Dan diperbolehkan. Oke, Iya. terima kasih banyak Bu Dibi. Jadi teman-teman nanti bernetworkingnya bukan hanya sama teman-teman IKM-nya saja yang menjadi peserta, tapi teman-teman tuh boleh banget networking sama mentor-mentornya. Kayak minta WhatsApp-nya boleh ya. Selama mentornya mau berbagi itu boleh teman-teman. Nanti juga tentu bisa berbincang-bincang sama mentornya ya. Bisa kalau misalnya ada pertanyaan yang mengganjal tapi belum sempat menanyakan di kelas, itu boleh pada saat sesi bincang-bincang ya. Dan nanti tentunya bukan hanya Mbak Florence saja, masih banyak mentor-mentor dan fasilitator lainnya, baik dari akademisi maupun dari practitioner yang nanti akan mengisi Creative Talk ini, jadi jangan sampai kelewatan. Nah, mungkin ini sebagai penutup ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan saya minta nih dari para narasumber hari ini. Mungkin kita masuk dulu ke Mbak Flo. Mbak Flo, apa nih pesan untuk teman-teman pelaku khususnya ya fashion dan kria yang sedang mengembangkan usahanya dan kenapa mereka tidak boleh melewatkan Creative Talk ini? Oke, Mbak Shana, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali ya ini untuk memancing, memberikan insight ya kepada para audiens di sini. Kalau buat saya ya, mungkin ya balik lagi karena saya akademisi dan juga mungkin audiensnya nanti akan banyak yang ingin menjadi entrepreneur atau sedang menjadi pelaku usaha atau entrepreneur. Sering ya kita dengar itu kalau anak zaman now di sosial media, keberuntungan itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan gitu ya. Nah, kesempatan ini tidak pernah kita tahu kapan datangnya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah persiapan. Sehingga setiap kali ada kesempatan untuk belajar, bertemu dengan orang baru, atau mendapatkan pembelajaran, itu sebaiknya diikuti, apalagi semenarik Creative Talk gitu. Mentor-mentornya juga keren-keren gitu. Nah, ditambah lagi seperti yang Bu Dibit sudah sampaikan bahwa kita akan ketemu dengan banyak orang gitu. Jadi jika ikut Creative Talk, kemungkinan beruntungnya itu akan besar teman-teman karena kita sudah bersiap dan kita akan punya kesempatan bertemu dengan banyak orang. Kita nggak pernah tahu dari pertemuan atau percakapan kita di Creative Talk itu akan berujung pada mungkin deal-dealan sesuatu, mungkin ya adanya transaksi misalnya, oh ternyata kamu bisa jadi supplier untuk saya, kira-kira gitu. Jadi ikutilah setiap kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk berjejaring, ambil aja teman-teman, apalagi buat teman-teman yang masih muda nih, yuk semangat untuk berjejaring dan belajar. Oke, terima Itu kalau kasih dari Mbak Flo. Pertanyaan yang sama untuk Bu Dibi. Silakan Bu Dibi. Ya, yang jelas bahwa kita semua di industri kreatif itu terus harus berpikir kreatif gitu kan ya. Dan di sini bisa diberi ruang gitu dan diberikan apa namanya juga, makanya dengan Creative Talk namanya, jadi kita juga bisa jadi tambah kreatif terus terang aja gitu. Tambah semangat juga, oh ternyata bisa menemukan jalan, karena daripada satu kepala yang berpikir, ternyata di ruangan itu bisa, dan karena nanti ada diskusi juga kan, kalau mau praktek kita diskusi, oh iya bisa begini ya, dan kemudian belajar presentasi juga gitu. Mungkin banyak teman-teman yang memang usahanya gitu, yang mulai dari misalnya dari apa namanya menjahit atau apa, oh bisa belajar juga akhirnya untuk talk gitu, apa namanya bisa di depan kelas gitu kan untuk membicarakan itu. Yang jelas itu dan yang jelas bahwa kita jadi pebisnis bisa tahu bahwa perilaku konsumen, dan itu yang benar-benar diajarkan tentang pasar dan konsumen, dan kemudian mendapatkan solusi praktis, karena seperti narasumber seperti Mbak Florence sudah mikir, atau dia udah baca sekian ratus buku terus diberikan kepada kita gitu kan, yang oh ini ya gitu, nggak, kita nggak perlu baca buku itu. Itu kan solusi yang praktis buat bisnis kita, dan kemudian juga membuka peluang kolaborasi yang jelas gitu kan, karena teman ini perlu partner untuk ikutan bazar gitu kan, jadi peluang itu ada gitu ya. Dan juga tadi seperti dibilang sama oleh Mas Tegar, ini adalah ada scale up
ya kan? Jadi itu scale up itu juga sangat bagus gitu kan, karena terus terang aja kita gimana caranya abis ini kita ngapain gitu kan. Jadi itu bisa juga di Oke, BPIFK. baik. Terima kasih Ya, banyak Bu terima Dibi. Nah, kasih. mungkin terakhir dari Mas Tegar nih, Mas Tegar. Gimana teman-teman uh, jangan sampai kelewatan Creative Talk itu gimana caranya dan kenapa mereka tidak boleh melupakan dan nggak ikutan Creative Talk ini, Mas Tegar? Baik bagi teman-teman, kenapa ya harus mengikuti kreatif talk? Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mulai tapi belum bisa mendalami materi-materinya atau mungkin baru paham di sebagian materi saja, jadi di kreatif talk kita akan melengkapi semua kekurangan-kekurangan itu dari materi-materi yang ada di kreatif talk. Karena di kreatif talk nanti kita akan mendapatkan pelajaran langsung dari akademisi, dari praktisi yang telah menjalankan usahanya, dan dari sisi akademisi bisa memberikan materi-materi yang sudah pasti konkret dan nyata. Lalu di sini juga kita bisa mendapatkan ide dan inspirasi baru. Mungkin teman-teman yang belum mengikuti kreatif talk, setelah mengikuti kreatif talk, oh ternyata dari ini bisa jadi gini. Nah, itu banyak banget testimoni yang kita dapatkan dari teman-teman yang telah mengikuti kreatif talk. Dan benar juga yang disebutkan oleh Ibu Dibi, kita juga bisa memperluas jaringan networking. Dan kita juga lihat dari teman-teman yang sudah mengikuti kreatif talk, banyak juga yang bisa berjejaring. Dan bahkan mungkin benar sih, bukan namanya rivalitas, tapi malah jadi networking. Oh ternyata jualan ini bisa jadi gini. Oh ternyata ini bisa jadi gini. Itu benar-benar sangat membantu teman-teman. Dan tentunya menambah pengetahuan dan belajar langsung dari pengalaman dan mendapatkan tantangan-tantangan nyata yang sekarang ini. Lalu jangan sampai ketinggalan lah bagi teman-teman, bisa menjadi awal dari ide, koneksi, dan peluang besar yang mungkin tidak ada atau tidak ditemukan di tempat lain. Ayo teman-teman bergabung di Creative Talk BPF. Oke, terima kasih banyak Mas Tegar. Oke, jadi intinya teman-teman ya, jangan lupa nyalain notifikasinya, follow social medianya ya, follow social media BCIC ya, BCIC official, nyalakan dia loncengnya, notificationnya, jangan sampai ketinggalan program apapun yang ditawarkan. Ingat semuanya gratis, tinggal teman-teman investasi waktu saja ya untuk bisa mendengarkan dengan seksama apa materi yang nanti akan disampaikan. Ingat, opportunity itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari sesi networking yang nanti teman-teman akan dapatkan di Creative Talk, teman-teman bisa buka peluang lebih besar untuk bisnisnya, untuk bisa ekspansi lebih besar dan stay sustainable dalam industri. Mungkin cukup sekian untuk bincang-bincang bersama BPIFK di sesi kali ini. Kita masih banyak lagi episode dan sesi selanjutnya. Sekali lagi, nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Ibu Dibi sudah mewakili dan mengenalkan Jendrana. Teman-teman boleh di-follow juga ya Instagramnya. Silakan untuk berjejaring. Terima kasih Mbak Florence untuk menyampaikan semua insights-nya ya, menyampaikan poin-poin penting kenapa harus ikutan ya. Tentunya untuk materi detailnya teman-teman hanya bisa dengarkan dalam sesi Creative Talk nanti. Dan terima kasih Mas Tegar untuk informasi bagaimana teman-teman bisa mengakses program yang insightful ini dan juga di mana bisa menemukan informasi yang berhubungan dengan program-program yang ada di BPIFK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga Mbak Kiki sudah membantu dalam berjalannya BBB hari ini. Selamat sore teman-teman, sampai ketemu di BBB selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Pamit Terima mundur. Terima kasih. kasih Ibu, Terima terima kasih kasih Mbak Flo, banyak, Mas Shana, Mas Tegar, Mbak Mbak Kiki. Mas Terima kasih banyak Mbak Flo, Ibu Dibi. Terima kasih.